بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى فإذا تأملت هذا تأملا جيدا. Jadi kalau kita perhatikan ini dengan perhatian yang sangat bagus, arafta anna al-kuffar yashhaduna lillahi bitauhidir rububiyyah. Jadi kita sudah, kalau kita perhatikan yang sebelumnya ini, ya, dari dua perkara, maka kita tahu bahwasanya orang-orang kafir mereka bersyahadat untuk Allah SWT dengan apa? Dengan tauhid rububiyah. Ya kan? Tauhid rububiyah. Di dalam ayat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Iya, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wasyamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Itu jawabannya semua. Itu tauhid apa? Tauhid rububiyah semua. Mengisahkan Allah pada perbuatannya. Iya. Perbuatannya. Kata beliau, wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizq wat tadbir, yaitu mengisahkan Allah, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan, rezeki, pemberi rezeki, kemudian pengaturan. Wa huwa وهو ينخون عيسى والملائكة والأولياء. Tapi mereka meminta bantuan kepada Isa, kepada malaikat, kepada wali-wali yang mereka anggap wali, atau orang-orang soleh yang di atas ketaatan. Yaksuduna annahum yuqarribuhum ila Allah zulfa. Dan mereka maksudkan bahwasanya mereka ini para Isa, malaikat dan orang-orang soleh ini, para wali, itu mendekatkan mereka kepada Allah dengan pendekatan yang sangat dekat. Wa yashfa'una lahum 'indah, dan mereka memberi syafaat untuk mereka di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arafta anna minal kuffar, dan kita juga akan tahu bahwasanya dari orang-orang kafir, khususan an-nasara minhum, terkhusus dari orang-orang Nasara di antara mereka, dari orang-orang kafir ini, man ya'budullaha al-laila wan nahar, ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di malam hari dan siang hari. Wa yazhudu fid dunya, mereka zuhud di dunia. Ya, tidak terlalu menginginkan kemegahan dunia. Ya, perhiasan dunia. Wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi min, dan mereka bersedekah dari apa yang dia dapatkan dari harta, dari usahanya. Iya, dia bersedekah. Kata beliau, mu'tazilan fi sawma'atin 'alin nas, dalam keadaan dia menyepi di tempat ibadahnya, menyendiri dari manusia di tempat ibadahnya. Iya, lihat. Wa huwa ma'a hada, dan dia bersamaan dengan ini kafirun aduwwun lillahi mukhalladun finnar. Bersamaan dengan itu dia orang kafir, musuh dari Allah Subhanahu wa taala, kekal dalam neraka. Tapi lihat perbuatannya apa? Ya kan? Kaum musyrikin diperangi oleh Rasulullah SAW. Berarti dia bukan muslim, ya kan? Iya. Sebab kenapa dia diperangi? Karena tidak ada tauhid uluhiyah. Walaupun dia mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Sekarang orang Nasara tetap dikatakan kafir, musuh Allah, kekal dalam neraka. Bersamaan dengan itu ada yang menyembah Allah di malam dan di siang hari, ada yang bersedekah dari amalan-amalan. Ya, amalan-amalan
kebaikan, ketaatan kepada Allah. Tapi kenapa mereka kufur? Kenapa mereka kekal dalam neraka? Bisabab i'tiqadihi. Karena adanya keyakinan fi Isa, pada Isa alaihissalam, wa ghairihi minal awliya, dan selainnya dari wali-wali, yad'uhu aw yadbahu lahu aw yanduru lahu. Iya. Karena mereka berdoa kepadanya, meminta kepadanya, menyembelih untuknya, bernadar untuknya. Jadi sebab mereka kufur dan sebab Nabi SAW memerangi kaum musyrikin itu sama. Sebab kekufuran mereka kekal dalam neraka, ya kan? Musuh dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan sebab Nabi SAW memerangi kufar Quraisy. Apa sebabnya? Karena tidak ada tauhid uluhiyah. Tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT semata. Tidak ada. Iya. Tidak ada pemurnian ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pokoknya semuanya ibadah harus untuk Allah. Jangan dipalingkan walaupun satu, jangan. Kalau dipalingkan, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Keluar dari Islam, iya, dan ketika meninggal tidak bertobat, kekal dalam neraka. Sudah kita sebutkan beberapa bahaya-bahaya kesyirikan, ya kan? Iya. Jadi sama, berarti menunjukkan bahwasanya seorang jika mau masuk Islam, ya, jika mau menjadi seorang muslim, dapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Tidak cukup tauhid rububiyah. Iya, tidak cukup ibadah saja. Iya, salat, puasa, sedekah, haji tidak cukup. Iya. Itu amalan. Itu amalan. Tapi amalan itu kapan dikatakan amalan? Ibadah seperti itu, haji, puasa, sedekah, salat, kapan dikatakan itu ibadah? Kalau dia bersama dengan tauhid. Iya. Al-ibadah la tusammi ibadatan illa tauhid. Jadi percuma. Karena apa? Tidak ada tauhid. Jadi kuncinya di mana? Tauhid. Kapan orang bertauhid? Sudah. Iya. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dengan tahu maknanya, ya, perhatikan. Dakhul al-jannah, bukan sekedar bukan sekedar mengucapkan, tapi apa? Itu yang kita pahami kemarin. Dia ucapkan, tahu maknanya, konsekuensinya dan seterusnya. Maka kalau dia di akhir ucapannya itu dengan keyakinannya itu, maka dia masuk surga. Iya, bagaimanapun dosa yang dia bawa, kalau akhir ucapannya seperti itu dengan amalan, kandungan, konsekuensi seperti itu dia tahu, maka dia masuk surga. Masuk surganya ini secara langsung atau tempat kembalinya adalah surga. Itu hakikatnya. Seorang meninggal di atas tauhid sudah pasti masuk surga. Seorang yang meninggal di atas tauhid sudah pasti masuk surga. Tapi masuknya ini ibtidaan secara langsung atau tempat kembalinya adalah surga. Itu akhirnya. Iya, itu akhirnya. Qala rahimahullah ta'ala, kalau kita sudah tahu seperti ini, tabayyana laka, maka jelas untuk kita kaifa sifatu atau kaifa sifatil Islam, bagaimana sifat Islam alladzi da'a ilaihi nabiyuka Muhammadun SAW, yang didakwakan oleh Nabi SAW, iya, yang diajak manusia kepadanya. Wa tabayyana laka, dan jelas juga untuk kita, anna katsiran minan nas, bahwasanya kebanyakan dari manusia, anhu bima'zilin, iya, mereka jauh dari syariat-syariat Islam. Kalau kita sudah tahu semua itu, maka jelas untuk kita. Dakwah para nabi itu apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bukan cuma dakwah Nabi SAW, dakwah para nabi, yaitu memerintah kepada ibadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Bukan sekedar ibadah kepada Allah, harus apa? Tinggalkan apa? Taghut. Harus ada kufur terhadap taghut, kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iya, tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelummu kecuali saya wahyukan kepadanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah, fa'buduni, maka sembah saya. Iya, jadikan saya satu-satunya sembahan, kata Allah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dakwah. Dan kita juga tahu bagaimana manusia banyak yang jauh dari
syariat seperti ini. Banyak dia beribadah, ibadah jawarih, tetapi mereka memalingkan rasa cinta, rasa takut, harapan, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu hakikat dari la ilaha illallah. Mereka tidak tahu dari apa yang kita lihat. Kadang mereka mengucapkan tapi dia tidak paham maknanya. Dan ini tugas kita. Kita belajar begini. Niatkan berdakwah, terutama dakwah dari kalimat tauhid. Dari keluarga kita, sekampung kita, kerabat kita, dakwakan supaya mereka tahu, supaya mereka meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Yang menyelisih apa? Syariat, terutama menyelisih dari kalimat la ilaha illallah. Qala rahimahullah ta'ala wa tabayyana laka ma'na qawlihi, dan jelas untuk kita ucapan Allah Subhanahu wa taala bada al-islamu ghariba. Islam datang dalam keadaan asing. Nabi SAW datang, dalam keadaan membawa agama Islam, dan itu asing di tengah kaum musyrikin. Makanya dikatakan wa idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Bagaimana bisa? Kami mengucapkan la ilaha illallah, berarti kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami. Ini di dalam ayat lain syai'un ujab, perkara yang ajib. Bagaimana bisa? Tidak ada ajaran kami seperti itu. Ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya dikatakan asing karena tidak ada yang pernah tidak pernah terdengarkan di sisinya. Ini juga banyak di tengah-tengah dari kaum masyarakat, orang pulang belajar agama datang langsung dibilang apa ajaran baru. Bukan ajaran baru. Sudah ajaran lama. Cuman di sini tidak ada yang pergi belajar, akhirnya ikut dengan turun-temurun dari nenek moyang. Itu yang diajarkan. Dan seterusnya. Wa sayaudu ghariban, dan kembali menjadi gharib lagi. Ini sekarang. Gharib. Tidak tahu mana la ilaha illallah, tidak tahu konsekuensinya, tidak tahu hakikatnya. Bahkan menganggap itulah la ilaha illallah. Bahkan menganggap itulah makna la ilaha illallah. Seorang harus memuliakan wali, harus menyerahkan hak sedikit ibadah kepada wali. Itulah la ilaha illallah. Akan datang nanti usul sittah. Bagaimana keadaan itu terbalik. Kesyirikan itulah tauhid, dan tauhid itulah kesyirikan. Bagaimana? Terbaliknya itu. Jadi kalau ilmu dilupakan sudah. Sepertilah yang disabdakan Nabi SAW. Islam datang dalam keadaan asing dan juga akan kembali asing di akhir zaman. Ilmu jadi ilmu, al-jahal jadi ilmu. Wal ilmu jadi kejahilan. Orang jahil dibilang alim, orang alim dibilang jahil. Dan itu ada. Akan ada nanti di usul sittah. Akan ada nanti di usul sittah, 6 usul yang menjelaskan tentang kita bagaimana keadaan seperti ini terbalik di akhir zaman. Qala rahimahullah ta'ala kama bada'a, dan kembali kepada kembali asing sebagaimana ini hadis datang dari riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keasingan, kemudian akan kembali pula sebagaimana datangnya. Tapi kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, namun beruntunglah orang-orang yang asing itu. Maksudnya beruntunglah yang mengambil agama yang dibawa oleh Nabi SAW walaupun itu asing. Artinya jangan lihat yang banyak. Ini banyak manusia pelajari, banyak manusia ikuti, banyak pengikutnya. Itu bukan dalil bahwasanya itu kebenaran. Tapi kebenaran diukur dengan apa? Dalil. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah.
Qala rahimahullah ta'ala fallaha ya ikhwani. Ya, ingatlah kepada Allah atau takutlah kepada Allah wahai saudara-saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum awwalihi wa akhirihi wa ussuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah wa'rifu ma'naha wa ahibbuha wa ahibbu ahlaha waj'aluha ikhwanakum walau kanu ba'idin wa kfuru bit taghit aduhum wa abghidu man ahabbahum wa jadala anhum aw lam yakfurhum أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. Kata musannif rahimahullah, maka ingatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai saudara-saudaraku. Berpeganglah dengan asal agama kalian yang pertama dan yang terakhirnya. Wa ussuhu wa ra'suhu, pondasi dan pokoknya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ini seperti khutbah ya. Seperti khutbah, Masya Allah. Yaitu pokoknya pondasinya adalah syahadat an la ilaha illallah. Wa'rifu ma'naha, ketahuilah maknanya. Wa ahibbuha wa ahibbu ahlaha, cintai kalimat tersebut dan cintai siapa yang mengatakan kalimat tersebut, siapa yang berada di bawah kalimat tersebut. Waj'aluha ikhwanakum walau kanu ba'idin, jadikan dia saudara-saudara kalian walaupun mereka jauh. Walaupun mereka jauh. Waqfuru bit tawaghit, kufurlah, ingkarilah tawaghit, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma 'ubida min dunillah, itu tawaghit. Kullu ma 'ubida min dunillah, sebagaimana tafsir Imam Malik. Wa'aduhum wa'abgiduhum, musuhi dan benci mereka. Wa'abgidu man ahabbahum, dan benci siapa yang cinta kepada mereka. Mereka yang kufur kepada, mereka yang tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Au jadalhum, atau siapa yang membela mereka. Au lam yukaffirhum, atau siapa yang tidak mengkufuri mereka. Ini akan datang nanti nawaqil Islam. Man lam yukaffir al-musyrikin faqad kafar. Datang nanti. Dia muslim tapi tidak mengkafirkan kaum musyrikin, tidak menganggap itu adalah kesyirikan. Tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Maka dia juga bagian dari kekafiran. Kita jangan cinta kepada mereka, jangan beramal dengan amalan kaum muslimin terhadap mereka. Itu mana? Au qala ma alayya minhum, atau orang yang mengatakan saya tidak ada urusan dengan mereka. Jangan dekati orang seperti ini. Atau maqalat au qala ma kallafani Allah bihim, Allah tidak membebani saya dengan mereka. Faqad kadzdzaba hadza 'ala Allah waftar, dan dia telah berdusta pada perkara ini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad kallafahu Allah ta'ala bihi, Allah telah memberi beban untuknya terhadap mereka. Kemudian waftaru alaihim kufru bihim, dan Allah telah mewajibkan untuknya kufur bersama mereka. Wal bara'atu minhum, berlepas diri darinya. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Itu. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Itu semua dalil menunjukkan kita diperintah untuk kufur terhadap taghut. Kufur terhadap sembahan selain Allah, dan kufur terhadap siapa yang menyembahnya. Masuk kau bilang saya tidak diubadi. Kita tidak hanya diperintah untuk memeluk agama Islam, tidak. Tapi bagaimana kita juga membela Islam. Cemburu kita kalau ada yang menyembah selain Allah SWT. Cemburu kita kalau ada yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah
seorang yang beragama dengan benar. Kata beliau, walau kanu ikhwanahum wa waladhum. Kita harus berlepas diri walaupun itu saudara kita atau anak-anak kita. Seperti ucapan dari Ibrahim, wa id qala Ibrahim li abihi, bapaknya, wa qaumihi dan kaumnya. Iya. Innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari sembahanmu dan kalian semua. Iya. Kalian semua berlepas diri. Walaupun itu keluarga dekat, ya, walaupun itu apa? Anak-anak seperti Nuh. Ya. Seperti Nuh. Yang anaknya ini dia dari orang-orang yang jatuh dalam kufuran, ditenggelamkan bersama orang yang menyelisihi dari syariat Nuh alaihissalam. Fallaha ya ikhwani, ingatlah Allah, takutlah kepada Allah, wahai saudaraku, tamassaku bidzalika, berpegang teguhlah dengan hal tersebut, la'allakum talqawna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Semoga saja kalian ini menjumpai Allah dalam keadaan kalian tidak berbuat syirik padanya. Man mata wa huwa la yusyrik billah dakhala al-jannah. Wa man laqiya Allah la yusyrik billahi dakhala al-jannah. Itu keutamaannya. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, masuk surga. Mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, masuk surga. Ya? Itu keutamaannya. Makanya kita doakan, Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas keislaman dan ikutkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Amin. Wal nakhtim al-kalam. Maka kita tutup ucapan ini bi ayatin dzakara Allah Ta'ala fi kitabih, dengan ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, tubayyinu laka, menjelaskan kepada anna kufral musyrikin, bahwasanya kekufuran dari kaum musyrikin, min ahli zamanina, dari zaman kita, zaman musannif rahimahullah dan setelahnya, a'zamu min kufril ladina qatalahum Rasulullah SAW, itu lebih besar kekufurannya dibanding orang-orang yang diperangi Rasulullah SAW. Ini sudah di kaidah keberapa ini? Kaidah keempat. Ya. Qala Allah Ta'ala, tapi dengan dalil lain. Kalau dalil kaidah keempat apa? Di surah Al-Ankabut, ya. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najjahum lil barri idza hum yushrikun. Itu dalilnya. Kalau ini beda. Tapi sama. Wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum minal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Allah berfirman, kalau bahaya menimpa mereka atau menimpa kalian di laut, maka sesat orang yang menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesat orang yang menyembah siapakah? Iya, atau sesat orang yang berdoa, siapa yang kalian doa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum, iya, tapi tatkala Allah menyelamatkan kalian ilal bar a'radtum, sudah masuk di daratan, kalian meninggalkan hal tersebut. Jadi tatkala kalian ditimpa bahaya di lautan, kalian menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Kalian tinggalkan semua ibadah peribadatan kecuali menetapkan itu untuk Allah. Berarti dia sudah ikhlas. Tapi tatkala kalian lepas dari itu, a'radtum, kalian tinggalkan lagi. Kalian mendatangi lagi sembahan-sembahan kalian. Iya, itu sifat mereka. Ikhlas ketika masa genting dan berbuat syirik ketika masa lapang. Wa kana al-insanu kafura, dan manusia seperti itu memang. Kufur. Iya. Tatkala dia susah, dia minta kepada Allah. Tatkala dia lagi sulit, dia mengharap kepada Allah. Tatkala dia lagi senang, banyak uangnya, dia lupa taat. Itulah kekufuran manusia, sifatnya manusia. Iya, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khair manu'a. Manusia selalu berkeluh kesah. Kalau ditimpa kejelekan, ya dia akan mengeluh, ya Allah, saya susah. Kalau dia kasih kebaikan, dia tidak mau bersedekah. Dia tidak tahu dirinya dulu susah juga. Dia tidak mau rasakan susahnya bagaimana.
Iya, banyak-banyak simpan-simpan saja. Ketika hilang, ya Allah, saya miskin. Iya, begitu sifatnya manusia. Ya, kecuali dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ma'arij itu. Iya. Begitu manusia sifatnya banyak, asal sifatnya manusia seperti itu. Begini juga, wa kana insanu kafura. Kufur. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dikasih kebaikan, setelah itu dia berpaling dari siapa yang memberi kebaikan. Qala rahimahullah faqad dzakara Allahu 'anil kuffar annahum idza massahum ad-durr. Allah menyebutkan orang-orang kafir kalau ditimpa bahaya, taraku sadata wal masyayikh. Mereka meninggalkan sayyid-sayyid mereka dan masyayikh-masyayikh mereka. Ini dia, sayyid-sayyidnya, syekh-syekhnya. Ya. Falam yad'u ahadan minhum, tidak ada sama sekali yang mereka berdoa kepadanya, tinggalkan. Tidak berguna. Tidak bisa menyelamatkan. Ya kan? Karena keyakinan mereka apa? Mereka tidak bisa memberi bahaya. Tidak bisa memberi manfaat, ya kan? Tinggalkan semua. Qala walam yastaghisu bihi, mereka tidak istighosa. Apa istighosa kemarin? Minta bantuan dalam keadaan genting. Tidak, mereka tidak ada. Kembali kepada Allah, ya Allah, sujud sungkur. Dia sujud, tidak mau bangun-bangun, minta kepada Allah diselamatkan dari ombak ini. Hatinya mengarah kepada Allah, tapi tak bebas. Ya badui, ya ini. Itu sifatnya mereka. Bal yukhlisuna lillahi wahda la syarika lah. Sifatnya ikhlaskan kepada Allah, tidak ada syarikat untuknya. Wa yastaghithuna bihi wahda, minta pertolongan dalam keadaan genting hanya kepada Allah. Fa idza jaa ar-raha asyraku, kalau datang lapang sudah berbuat syirik. Wa anta taral musyrikina min ahli zaman, kau lihat kesyirikan di zaman ini, zaman musannif. La'alla ba'duhum yad'i annahu min ahli ilmi, bahkan sebagian mereka ada yang mengaku dari pemilik ilmu, maksudnya ulama, punya ilmu. Wa fihi zuhd wa ittihadun wa ibadah, padanya ada kesuhudan, sifat zuhud, ada kesungguhan dalam ibadah, dan ada ibadah-ibadah ketaatan dilakukan. Idza massahu ad-dur, tapi kalau ditimpa musibah, qama yastaghisu bi ghairillah. Ini kalau saja dia mengaku punya ilmu, kalau ditimpa musibah datang kepada dukun, datang kepada minta kepada sembahan selain Allah, bagaimana lagi yang orang bodoh? Ya, di sini menunjukkan seorang itu penting untuk belajar. Belajar. Jangan mau disesatkan dengan kesesatan apalagi di zaman sekarang ini. Wa idza massahu durru qawma yastaghiitsu bi ghairillahi. Mereka tegak beristighosa kepada selain Allah. Misal Ma'rufin atau Abdul Qadir Jailani atau Jalli min haula, seperti Ma'ruf atau Abdul Qadir Jailani. Dia minta, ya Abdul Qadir, ya. Wa Jalli min haula, antum pernah dengar kisah di Mesir itu? Ustaz Abdul yang pernah cerita. Dia di Mesir, di Badui, kalau nggak salah Badui namanya. Dia naik mobil, dia mau melewati sesuatu yang dikeramatkan. Kemudian supirnya manggil, ya Badui. Takut. Kenapa begitu? Kita mau melewati tempatnya, dan sampai dia melaknat kita. Dan sampai kita celaka di sini kalau kita lewat. Terus kita tidak manggil mana. Ya sudah. Tapi dia tidak panggil. Ya kan? Si supirnya panggil. Pas lewat. Sudah lama dia tanya. Mana bahayanya? Oh mungkin bolehnya lagi tidur. Iya. Pas lewat jalan ditanya, mana? Kenapa saya baik-baik saja? Ya, kita baik-baik saja nih. Mobil tidak terbalik, ban tidak bocor. Oh, apa dia bilang? Oh mungkin badannya lagi tidur. Iya, kita lewat dia lagi tidur. Iya, ini kebodohan ya. Iya. Mengambil agama nenek moyang seperti itu. Iya. Kalau mengambil agama para salaf, nenek moyang salaf, tidak ada masalah. Ini nenek moyang ini tidak tahu di mana belajar. Iya. Di mana ambil ilmu.
Qala wa ajal min haula mislu Zaid bin Khattab wa Zubair. Dan lebih mulia dari itu adalah Zaid bin Khattab dan Zubair. Wa ajal min haula, lebih di atasnya lagi. Mereka istighatsah kepadanya misal Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, tolong kami, begitu. Iya, selamatkan kami. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah. Fallahul musta'an, maka Allah yang tempatnya untuk meminta pertolongan. Wa adu min dzalika wa atammu, yang lebih besar lagi dari itu dan lebih agung lagi daripada itu. Apa itu? Annahum yastaghisuna bit-tawaghit wal kafara wal marada. Mereka beristighatsah kepada tagut-tagut, pada syaitan, pada orang-orang kafir, pada orang-orang murtad, tidak tahu agamanya. Istighatsah kepada tai sapi, tidak tahu. Misli Syamsan wa Idris. Tidak tahu di mana akalnya. Itu dikusutkan otaknya sama syaitan. Dikusutkan otaknya oleh syaitan. Yang bagus dipandang jelek, yang jelek dipandang bagus. Wa yuqalu lahu, dikenal dengannya Al-Ashqa wa Yusuf wa amsaluhum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu daripada semua ini. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan terakhir, dan salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai kita dari di sini ada ya, Syamsan dengan Idris itu disebutkan oleh Syekh Fauzan, itu togut-togut mereka di Riyadh sebelum tersebar dari dakwah dari Syekh ini. Itu ada, mereka meminta kepada Syamsan dan Idris, togut-togut jadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ada sebelum tersebarnya dakwah dari Syekh. Kalau Syekh datang, diambil sama kaum muslimin, kemudian dihilang. Seperti itu. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di kitab yang ketiga ya. Apa di situ? Makna tauhid. Makna tauhid. Ini masih semisal dengannya, ya. Karena kita sudah bahas tauhid di sini, sekarang apa itu tauhid? Ya. Itu akan kita bahas di kitab yang ketiga. Setelah itu kita masuk di apa sih itu? Usul sittah. Kemudian setelah itu masuk di sittatul mawad an-nasirah. Sittah dulu, sittah mawad ya. Setelah itu baru usul sittah ya. Itu yang cocok. Sittah mawad an-nasirah, kemudian usul sittah. Insyaallah. Baik. Selesai kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekira cukup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.